Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah farmakoekonomi. Di sini kami akan membahas mengenai analisis efektivitas biaya penggunaan obat antibiotik pada penyakit pneumonia terhadap bayi dan balita di Kota Bandung. Adapun yang melatar belakangi pada judul yang sudah disebutkan adalah kasus pneumonia di Kota Bandung pada usia median anak 11,6 bulan sebanyak 237 diantaranya berusia 12 bulan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyebutkan bahwa di Indonesia pneumonia menjadi penyebab kematian nomor 2 pada bayi dan balita dengan data kematian yang disebabkan oleh pneumonia pada bayi dan balita. Menurut data riset kesehatan dasar 2013 digambarkan period prevalence dan prevalensi dari pneumonia bayi dan balita tahun 2013 adalah 1,8% dan 4,5%. Pneumonia merupakan bagian dari infeksi saluran napas bawah akut tersering. Pneumonia adalah salah satu peradangan yang mengenai parenkim paru meliputi alveolus dan jaringan interstisial yang disebabkan oleh mikroorganisme dan tidak termasuk di dalamnya infeksi karena Mycobacterium tuberculosis. Berdasarkan data penelitian terdahulu, disebutkan penyebab utama pneumonia adalah bakteri. Karenanya, terapi utama pada pneumonia adalah antibiotik yang disertai dengan terapi suportif lainnya. Untuk pasien pneumonia anak, beragamnya pilihan antibiotik yang dapat digunakan pada pasien pneumonia menyebabkan perlunya penyesuaian aspek terapi, salah satunya berupa efektivitas dan juga aspek pembiayaan. Perlunya penyesuaian aspek terapi dan biaya dari antibiotik yang digunakan untuk pengobatan pneumonia, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis efektivitas antibiotik pada pasien pneumonia komunitas bayi dan balita dengan menggunakan salah satu metode dari farmakoekonomi, yaitu cost effectiveness analysis. Adapun identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimana efektivitas biaya penggunaan obat antibiotik pada pengobatan pneumonia pada bayi dan balita. Yang kedua adalah adakah perbedaan efektivitas biaya antara jenis antibiotik yang umum digunakan dengan efektivitas terapi untuk pengobatan pneumonia pada bayi dan balita. Yang ketiga, apa dampak penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia anak terhadap efektivitas pengobatan, biaya keseluruhan pengobatan, serta potensi resistensi antibiotik. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah untuk penelitian selanjutnya dan rekomendasi dalam pemilihan antibiotik, penyediaan ventilasi mekanis, serta perawatan intensif yang cost efektif sebagai terapi empiris pasien pneumonia. Selanjutnya adalah definisi dari pneumonia, yaitu adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru atau alveoli dengan gejala batuk, pilek yang disertai nafas sesak atau nafas cepat. Pneumonia merupakan salah satu varian penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau biasa disebut dengan ISPA. Pneumonia dapat disebabkan karena infeksi berbagai bakteri, virus, dan jamur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% penyakit pneumonia disebabkan oleh bakteri dan sulit untuk membedakan penyakit pneumonia yang disebabkan karena virus dan bakteri. Infeksi yang seringkali didahului oleh infeksi virus selanjutnya akan meningkat atau terjadi tambahan infeksi bakteri. Kematian pada pneumonia berat terutama disebabkan karena infeksi bakteri. Beberapa virus yang umum menyebabkan pneumonia adalah virus influenza, respiratory syncytial virus atau biasa disebut dengan RSV, dan SARS-CoV, serta bakteri penyebab pneumonia tersering adalah Haemophilus influenza sekitar 20% dan Streptococcus pneumonia sekitar 50%. Gejala pneumonia, gejala khas dari pneumonia ini adalah demam, menggigil, berkeringat, batuk, baik non-produktif maupun produktif, atau biasanya menghasilkan putung berlendir, purulen, ataupun bercak darah. Sakit dada karena pleuritis dan sesak. Gejala umum lainnya adalah pasien lebih suka berbaring pada yang sakit dengan lutut tertekuk.
pemeriksaan fisik didapatkan retraksi atau penarikan dinding dada bagian bawah saat pernafasan, takipneu, kenaikan atau penurunan taktil fremitus, perkusi redup sampai pekak menggambarkan konsolidasi atau terdapat cairan pleura, bronki, suara pernafasan bronkial, dan pleural friction root. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi dari pneumonia. Proses patogenesis pneumonia terkait dengan 3 faktor. Yang pertama yaitu keadaan atau imunitas pasien, selanjutnya mikroorganisme yang menyerang pasien, dan lingkungan yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam keadaan sehat, paru tidak akan terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Keadaan ini disebabkan oleh adanya mekanisme pertahanan paru. Adanya bakteri di paru merupakan akibat ketidakseimbangan antara daya tahan tubuh, mikroorganisme dan lingkungan, sehingga mikroorganisme dapat berkembang dengan baik dan berakibat timbulnya sakit. Ada beberapa cara mikroorganisme mencapai permukaan. Yang pertama ada inokulasi langsung, yang kedua ada penyebaran melalui darah, yang ketiga ada inhalasi bahan aerosol, dan yang keempat ada kolonisasi di permukaan mukosa. Dari keempat cara tersebut, kolonisasi merupakan cara terbanyak. Secara inhalasi terjadi pada virus, mikroorganisme atipikal, mikrobakteria atau jamur. Kebanyakan bakteria dengan ukuran 0,5 sampai 2,0 mikron melalui udara dapat mencapai bronkosul terminal atau alveol, dan selanjutnya terjadi proses infeksi. Bila terjadi kolonisasi pada saluran nafas atas yaitu hidung dan osofaring, kemudian terjadi aspirasi ke saluran nafas bawah dan terjadi inokulasi mikroorganisme. Hal ini merupakan permulaan infeksi dari sebagian besar infeksi paru. Aspirasi dari sebagian kecil sekret osofaring terjadi pada orang normal waktu tidur, yaitu sejumlah 50%, juga pada keadaan penurunan kesadaran, peminum alkohol, dan pemakai obat atau drug abuse. Sekresi osofaring mengandung konsentrasi bakteri yang sangat tinggi, yaitu 108,10 per mililiter, sehingga aspirasi dari sebagian kecil sekret dapat memberikan titer inokulum bakteri yang tinggi dan terjadi pneumonia basil yang masuk bersama sekret bronkus ke dalam alveoli, menyebabkan reaksi radang berupa edema seluruh alveoli disusul dengan infiltrasi sel-sel PNM dan diapdesis eritrosit, sehingga permulaan fasositosis sebelum terbentuk antibodi. Sel-sel PNM mendesak bakteri ke permukaan alveoli dan dengan bantuan leukosit yang lain melalui pseudopodosis sitoplasmik mengelilingi bakteri tersebut. Kemudian terjadi proses fagositosis. Pada waktu terjadi perlawanan antara host dan bakteri, maka akan nampak 4 zona pada daerah parasitistik terset, yaitu yang pertama ada zona luar edema alveoli yang terisi dengan bakteri dan cairan edema. Yang kedua ada permukaan konsolidasi, yaitu red hepatizion terdiri dari PNM dan beberapa eksudasi sel darah merah. Yang ketiga ada zona konsolidasi yang luas, yaitu gray hepatization, daerah tempat terjadi fagositosis yang aktif dengan jumlah PNM yang banyak. Dan yang keempat yaitu ada zona resolusi daerah tempat terjadi resolusi dengan banyak bakteri yang mati, leukosit, dan alveolar makrofag. Berikutnya yaitu faktor risiko pneumonia. Faktor risiko adalah faktor atau keadaan yang mengakibatkan seseorang anak rentan menjadi sakit atau sakitnya menjadi berat. Nah, yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu 1. Kualitas udara dan rumah. Polusi udara yang berasal dari pembakaran di dapur dan di dalam rumah mempunyai peran pada risiko kematian balita di beberapa negara berkembang.
Diperkirakan 1,6 juta kematian berhubungan dengan polusi udara di dapur. Hasil penelitian dari Derani dan kawan-kawan pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa dengan menurunkan populasi pembakaran di dapur akan menurunkan morbiditas dan mortalitas pneumonia. Hasil penelitian juga menunjukkan anak yang tinggal di rumah yang dapurnya menggunakan listrik atau gas cenderung lebih jarang terkena sakit ISPA dibandingkan dengan anak yang tinggal di dalam dapur yang memasak dengan menggunakan minyak tanah atau kayu. Yang kedua, ada ventilasi udara dalam rumah. Ventilasi mempunyai fungsi sebagai sarana sirkulasi udara segar masuk ke dalam rumah dan udara kotor keluar rumah dengan tujuan menjaga kelembapan udara di dalam ruangan. Rumah yang tidak dilengkapi dengan sarana ventilasi akan menyebabkan suplai udara segar di dalam rumah menjadi sangat minimal. Kecukupan udara segar di dalam rumah sangat dibutuhkan oleh penghuni rumah karena ketidakcukupan suplai udara segar di dalam rumah dapat mempengaruhi fungsi pernapasan bagi penghuni rumah, terutama bagi bayi dan balita. Yang ketiga, ada jenis lantai rumah. Balita yang tinggal di rumah dengan jenis lantai yang tidak memenuhi syarat akan memiliki risiko terkena pneumonia sebesar 3,9 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang tinggal dengan jenis lantai rumah yang memenuhi syarat. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko balita terkena pneumonia akan meningkat jika tinggal di rumah dengan lantai yang tidak memenuhi syarat. Lantai rumah yang tidak memenuhi syarat yaitu tidak terbuat dari semen atau lantai rumah yang belum berubin. Yang keempat, ada kepadatan hunian rumah. Balita yang tinggal di kepadatan hunian tinggi mempunyai peluang mengalami pneumonia sebanyak 2,20 kali dibandingkan balita yang tinggal di kepadatan hunian yang tidak padat. Ini berdasarkan dari Hartati 2011. Yang kelima, ada kebiasaan merokok di dalam rumah. Asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 elemen dan setidaknya 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang meningkatkan hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Nah, pemaparan dari zat asap rokok ini dapat mengakibatkan kerusakan paru terutama bagi anak dan balita. Yang selanjutnya yaitu B. Faktor individu anak. Yang pertama, ada faktor berat badan lahir. Pada bayi dengan berat badan lahir lebih rendah, pembentukan zat anti kekebalan kurang sempurna. Nah, ini mengakibatkan beresiko terkena infeksi terutama pneumonia. Yang kedua yaitu status gizi. Pemberian nutrisi yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mencegah balita terhindar dari penyakit infeksi sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi optimal. Yang ketiga, ada pemberian ASI eksklusif. Hal ini secara luas diakui bahwa anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif mengalami infeksi lebih sedikit dan memiliki penyakit yang lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. ASI ini mengandung nutrisi, antioksidan, hormon, dan antibodi yang dibutuhkan oleh anak untuk bertahan dan berkembang sehingga dapat menjadi penambah kekebalan tubuh anak dan sebagai penangkal dari salah satu resiko penyebab terjadinya pneumonia. Selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis pneumonia pada anak ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis dapat ditemukan keluhan yang dialami penderita meliputi demam, batuk, gelisah, rewel, dan sesak nafas. Pada bayi, gejala tidak khas, seringkali tanpa gejala demam dan batuk. Anak besar kadang mengeluh nyeri kepala, nyeri abdomen, serta terjadi muntah. Manifestasi klinik yang terjadi akan berbeda-beda tergantung pada beratnya penyakit dan usia penderita. Pada bayi jarang ditemukan grunting. Gejala yang sering terlihat pada bayi adalah batuk, panas, irritabel. Selanjutnya pada balita dapat ditemukan batuk produktif atau non-produktif dan dyspnea.
Sebaliknya, pada anak sekolah dan remaja, gejala lain yang sering dijumpai adalah nyeri kepala, nyeri dada, dan letargi. Selanjutnya, penata laksanaan pneumonia. Yang pertama yaitu terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi pada penyakit pneumonia yang dapat diberikan yaitu istirahat, pemberian O2, asupan cairan yang cukup, hidrasi untuk mengencarkan sekresi, tarik napas dalam untuk meningkatkan ventilasi alveolus dan mengurangi resiko atelektasis dan perbaikan nutrisi. Yang kedua, terapi farmakologi yaitu diberikan antibiotik seperti ceftriaxone dan cefazidime. Yang ketiga yaitu terapi kombinasi obat pneumonia. Pemberian kombinasi dua antibiotik tujuannya untuk memperluas spektrum aktivitas. Kombinasi ampicillin dengan gentamisin diberikan bila pasien dalam keadaan klinis berat seperti tidak dapat menyusui, makan dan minum, muntah, kejang dan tidak sadarkan diri. Sebagai alternatif bisa diberikan cefatoxim. Selanjutnya yaitu metode farmakoekonomi. Metode farmakoekonomi ada 4. Yang pertama yaitu analisis minimalisasi biaya (AMIB) atau cost minimization analysis (CMA), yaitu efek dua intervensi sama atau setara, valuasi atau biaya dalam rupiah. Yang kedua, analisis efektivitas biaya (AEB) atau Cost Effectiveness Analysis (CEA), yaitu efek dari suatu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan diukur dalam unit alamiah atau indikator kesehatan, valuasi atau biaya dalam rupiah. Yang ketiga, analisis utilitas biaya (AUB) atau Cost Utility Analysis (CUA), efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dalam Quality Adjusted Life Years atau valuasi dalam rupiah. Yang keempat yaitu analisis manfaat biaya (AMB) atau Cost Benefit Analysis (CBA), yaitu efek dari satu intervensi lebih tinggi, hasil pengobatan dinyatakan dalam rupiah, valuasi atau biaya dalam rupiah. Selanjutnya yaitu jenis biaya. Jenis biaya yang pertama yaitu direct medical cost, yang kedua direct non-medical cost atau biaya non-medik langsung, yang ketiga indirect cost atau biaya tidak langsung, yang terakhir yaitu intangible cost atau biaya tidak teraba. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Bentuk penelitian ini membandingkan biaya dari alternatif antibiotik yang digunakan pasien pneumonia komunitas bayi dan balita. Peneliti juga ingin membandingkan lama rawat inap pasien pneumonia komunitas bayi dan balita yang menggunakan antibiotik. Kemudian, peneliti membandingkan efektivitas biaya dari masing-masing alternatif antibiotik tersebut. Hasil analisa efektivitas biaya dilakukan dengan dua cara, yaitu perhitungan ASER, yaitu total biaya medis langsung pada setiap kelompok penggunaan antibiotik ceftriaxone dan cefatoxim, dibagi lama rawat inap sehingga didapatkan biaya antibiotik per hari, dan dengan menggunakan tabel efektivitas biaya atau diagram efektivitas biaya. Waktu data yang diambil, penelitian ini akan mengambil data pasien bayi dan balita mengidap pneumonia yang menggunakan antibiotik cefatoxim dan ceftriaxone pada periode Juni sampai Desember 2023 di Rumah Sakit Kota Bandung. Time horizon, penelitian ini mengambil desain rentang waktu cross-seksional di mana pengambilan data dilakukan dalam satu waktu dan selanjutnya diamati. Selanjutnya yaitu penetapan populasi atau sampel. Pengambilan populasi atau sampel yang digunakan adalah dengan metode pengambilan sampel acak terkontrol atau disebut RCT. Randomized Control Trial merupakan metode yang umum dikenal dalam ilmu kesehatan. Metode ini merupakan penelitian komparatif eksperimental terkendali, di mana peneliti memberikan dua atau lebih intervensi kepada pasien yang digunakan untuk sampel penelitian. Dalam penelitian ilmu kesehatan, RCT biasanya digunakan untuk menguji keberhasilan atau efektivitas pengobatan. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menguji keberhasilan dan efektivitas tindakan medis, bahkan RCT juga digunakan untuk menguji efektivitas peralatan medis. Kemudian sampelnya pasien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada bayi dan balita,
dengan diagnosis penyakit pneumonia dengan penggunaan obat antibiotik ceftriaxone, dan yang kedua ada bayi dan balita dengan diagnosis penyakit pneumonia dengan penggunaan obat ceftriaxone. Selanjutnya yaitu pola penggunaan obat. Rute pemberian obat antibiotik pada proposal kami ceftriaxone dan cefotaxime yang diberikan secara infus intravena. Pemberian dosis diberikan sesuai dengan tingkatan penyakit pneumonia berdasarkan NIMS. Selanjutnya yaitu penetapan kriteria alternatif. Nah, untuk alternatif yang dibandingkan tentunya yaitu ceftriaxone dan cefotaxime. Alternatif pengobatan yang digunakan yaitu harus lebih efektif dan lebih murah, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Semakin rendah biaya dan semakin tinggi efektivitas, maka semakin cost effectiveness terapi antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime, sehingga pilihan terapi tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Kriteria inklusi dan eksklusi. Pertama, saya akan membahas kriteria inklusi, di mana kriteria ini merupakan pasien pneumonia mendapatkan terapi antibiotik, kemudian pada bayi dan balita yang dimana dirawat pada instalasi rawat inap RUS SUP Fatmawati yang dilakukan selama periode tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya yaitu kriteria eksklusi. Kriteria ini yaitu pasien pulang paksa atau dirujuk, lalu pasien dengan penyakit pneumonia yang meninggal dunia saat dirawat inap, dan juga rekam medik yang tidak lengkap. Penetapan karakteristik subjek penelitian, di mana subjek ini dilakukan pada bayi dan balita pada penderita penyakit pneumonia, karena pada bayi dan balita sering diserang oleh penderita penyakit pneumonia, sehingga penelitian ini menggunakan subjek bayi dan balita. Kemudian ada penetapan outcome. Yang pertama ada efektivitas biaya, yaitu evaluasi apakah penggunaan antibiotik ini memberikan hasil kesehatan yang baik relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Misalnya, apakah biaya pengobatan sebanding dengan manfaat kesehatan yang diperoleh. Kemudian yang kedua ada reduksi biaya pasca pengobatan, yaitu penilaian apakah penggunaan antibiotik dapat mengurangi biaya jangka panjang terkait dengan perawatan pasien pneumonia, termasuk biaya rawat inap, tambahan, atau komplikasi yang dapat dihindari. Kemudian yang ketiga ada kualitas hidup, yaitu pengukuran dampak pengobatan antibiotik terhadap kualitas hidup pasien bayi dan balita, termasuk apakah pengobatan membantu mengurangi penderitaan dan meningkatkan fungsi sehari-hari. Kemudian ada pencegahan biaya jangka panjang, yaitu menilai apakah penggunaan antibiotik dapat membantu mencegah komplikasi atau kondisi jangka panjang yang memerlukan biaya perawatan tambahan. Kemudian yang kelima ada evaluasi hasil kesehatan ekonomi, yaitu menganalisis outcome penggunaan antibiotik dalam konteks efisiensi dan dampak ekonomi yang lebih luas pada sistem kesehatan. Kemudian ada penetapan perspektif dan biaya. Yang pertama ada perspektif, yaitu ada individu, merupakan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang murah dan pengobatan yang bagus untuk penyakit pneumonia. Kemudian untuk masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan untuk mencegah terjangkitnya pneumonia seperti program vaksinasi pada orang dewasa dan anak-anak, yaitu imunisasi PCV. Kemudian ada lembaga, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan masyarakat seperti program vaksinasi pada orang dewasa dan anak-anak, yaitu imunisasi PCV. Kemudian yang kedua ada biaya. Yang pertama ada biaya medik langsung, adalah perhitungan biaya medik langsung terdapat 3 komponen, yaitu biaya pengobatan, biaya perawatan, dan biaya laboratorium. Biaya pengobatan terdiri dari biaya obat dan biaya alat medis yang digunakan selama pasien dirawat inap. Biaya perawatan terdiri dari biaya akomodasi 150.000 per hari, biaya visit dokter umum 50.000, biaya visit dokter spesialis 110.000, biaya tindakan medik sesuai dengan perawatan selama dirawat inap, dan biaya administrasi 35.000, biaya laboratorium 570.000. Kemudian ada biaya medik tidak langsung,
adalah biaya yang harus dikeluarkan secara langsung yang tidak terkait langsung dengan pembelian produk atau jasa pelayanan kesehatan. Biaya yang termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi dari dan ke rumah sakit, makanan untuk keluarga pasien. Kemudian ada biaya tidak langsung, adalah biaya yang dapat mengurangi produktivitas pasien maupun keluarga, kehilangan pendapatan karena tidak biasa bekerja akibat sakit, dan kehilangan waktu. Kemudian ada biaya tidak teraba, adalah biaya yang berhubungan dengan rasa sakit pasien dan penderitaannya. Khawatir tertekan efeknya pada kualitas hidup. Kategori ini tidak biasa 12 diukur dalam mata uang, namun sangat penting bagi pasien maupun dokter. Kemudian penetapan metode farmakoekonomi untuk menganalisis efektivitas antibiotik pada pasien pneumonia komunitas bayi dan balita dengan menggunakan salah satu metode dari farmakoekonomi, yaitu cost effective analysis atau disebut dengan CEA. Apa itu analisis efektivitas biaya AEB atau cost effectiveness analysis CEA? Yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya yang mempunyai perbedaan signifikan akibat dari suatu intervensi alternatif. Tujuannya adalah membandingkan perlakuan kepada pasien melalui pemberian satu atau lebih non-obat dalam kondisi umum, disebut dalam artikel Martuti and Suerta 2008. Dengan analisis yang mengukur biaya sekaligus hasilnya ini, penggunaan dapat menetapkan bentuk intervensi kesehatan yang paling efisien membutuhkan biaya termurah untuk hasil pengobatan yang terjadi, yang menjadi tujuan intervensi tersebut. Nah, pada penggunaan metode AEB dilakukan perhitungan rasio biaya rentan dan rasio inkremental efektivitas biaya atau disebut dengan RILB atau Incremental Cost Effective Ratio atau ICER. Dengan RIB dapat diketahui besarnya biaya yang ditambah untuk setiap perubahan suatu unit efektivitas biaya. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada penelitian ini menggunakan metode farmakoekonomi, analisis efektivitas biaya dan efektivitas biaya dinyatakan dalam ASER atau Average Cost Effectiveness Ratio, dan secara statistik diuji dengan uji mean Whitney dengan tingkat kemaknaan 0,05 dengan ketentuan bila nilai P kurang dari 0,05 maka hubungan antara variabel dikatakan bermakna. Baiklah, hanya ini yang dapat kami review dari proposal dari mata kuliah farmakoekonomi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.